Bab 37. Keluarga Liu yang tidak terpandang. Karena Talita memilih untuk pergi ke jamuan Mike, jadi Rocky tidak banyak bicara lagi. Sebenarnya, awalnya dia memang tidak mau datang. Tetapi Dewi yang sebagai manajer Ryeol Group, dia juga bertanggung jawab atas urusan menyambut tamu, jadi dia menyiapkan jamuan makan dan berencana untuk menyambutnya. Dia tidak ingin mempermalukan istrinya. Tidak disangka, Mike yang bukan manajer, malah menyiapkan jamuan makan tanpa izin. Dia tidak mengatakannya sebelumnya, mungkin karena dia tidak memandang Dewi. Karena Talita tidak datang ke jamuan yang sudah ia atur, jadi Rocky juga merasa tidak perlu membuang waktu lagi. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Talita, kalau begitu jika ada waktu kita baru reunian, aku pergi dulu." Melihat Rocky hendak pergi, Mike segera memiliki ide lain. Dia sengaja melangkah ke depan untuk menghentikannya, dan berkata sambil tersenyum, "Rocky, Talita datang jauh-jauh dari kota Wasa, betapa tidak pantasnya kamu pergi sekarang, ayo kita makan bersama." Dia mengubah kebenciannya pada Rocky sebelumnya, dan sikapnya menjadi sangat sopan. Sebenarnya dia sengaja ingin membuat Rocky tetap tinggal. Dia merasa bahwa dia bisa mencari kesempatan untuk mengejeknya kapan saja saat di meja makan, sehingga dia bisa berlagak di depan Talita. Rocky sedikit mengernyit, saat dia hendak berbicara, ekspresi Fresco yang berada di sebelah berubah. Dia memahami niat Mike, jadi dia juga dengan sengaja berkata, "Perusahaan memintamu untuk datang menjemput Nona Talita, namun kamu pergi begitu saja, bagaimanapun itu tidak pantas bukan?" Rocky berhenti, dua orang ini saling bekerja sama, jika dia bersikeras ingin pergi, itu pasti akan membuat Talita merasa tidak senang. Jika dia merasa tidak puas dengan Dewi, maka itu sama saja membuat masalah bagi Dewi. Jadi, dia melirik Talita. Ketika dia melihat mata indahnya sedang menatapnya, dia berkata dengan santai, "Ayo pergi." Mike mendengus dingin di dalam hatinya. Dengan adanya Rocky sebagai orang yang bisa dibandingkan dengan dirinya, Talita pasti akan memiliki kesan yang sangat baik tentangnya, dan membuat dia merasa tidak senang pada Rocky. Setiap orang memerlukan pendukung. Ketika dia berada di sekitar para tuan muda keluarga kaya, dia sangat jelas tidak akan menonjol, tetapi jika dibandingkan dengan Rocky, dia benar-benar jauh lebih hebat darinya dalam segala hal. Sepanjang jalan, Mike sangat perhatian dan terus memperkenalkan Talita pada adat istiadat kota Gopo. Mereka mengobrol dengan gembira, dan suasananya sangat harmonis. Hanya Rocky yang melihat keluar jendela dengan tenang, seolah-olah dia transparan. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan pintu masuk restoran Gobes. Mike dengan perhatiannya membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Talita turun. Talita mengangkat kakinya dengan ringan. Dia melangkah keluar dari pintu mobil, mendongak dan melihat restoran Gobes yang tampak antik, lalu dia berpikir. Ia tahu bahwa restoran ini bahkan di kota Wasa juga sangat terkenal, dan tentu saja harganya juga sangat mahal. Tampaknya Mike cukup memahami etiket. Selain itu, ia menyadari bahwa keluarga Liu sekarang cukup dermawan. Tampaknya setelah bekerja sama dengan perusahaan Weho, keluarga Liu memang benar-benar meningkat pesat. Setelah Talita masuk, dia melihat ke sekeliling. Restoran Gobes ini, bahkan fasadnya pun didekorasi dengan mewah dan elegan. Segera, Talita menoleh, dan sudut matanya melirik Rocky yang berdiri di dekat mobil. Dia tidak bisa menahan diri sedikit menghela napas di dalam hati. Setelah 3 tahun tidak bertemu, dia masih sebodoh sebelumnya. Sepertinya dia hanya ditakdirkan menjadi orang biasa seumur hidupnya, dan tidak akan pernah bisa memiliki karir yang baik, apalagi menjadi orang yang berkedudukan. Mike melangkah maju dengan sangat antusias, "Talita, ayo cepat masuk. Aku terlambat memesan ruangan, jadi hanya memesan ruangan elegan Festzi, maaf sudah mengecewakanmu." Talita berkata sambil tersenyum, "Ruangan elegan restoran Gobes tidak bisa dipesan oleh orang biasa, biasanya perlu membuat janji setengah bulan sebelumnya, bisa memesannya sudah merupakan hal yang tidak mudah, bagaimana bisa membuatku kecewa?" Beberapa patah kata ini membuat suasana hati Mike menjadi sangat baik, terlihat ekspresi bangga di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, Talita tidak hanya sangat cantik, caranya berbicara juga sopan. Seorang putri keluarga kaya dengan didikan keluarga yang baik memang demikian.
Seperti yang dikatakan Talita, ada 3 kelas ruangan elegan, meskipun ruangan elegan Fest Z adalah kelas terendah, namun bisa memesannya sudah benar-benar merupakan hal yang tidak mudah. Ruangan elegan paling mewah adalah ruangan Magic Cloud, hanya tamu yang sudah memiliki kartu keanggotaan dan kedudukannya sangat terhormat yang bisa memesannya, keluarga Liu masih belum bisa melakukannya. Sebenarnya, Mike dapat memesan ruangan Fest Z ruangan elegan kelas terendah ini, itu juga karena berkat bantuan Christie, sehingga restoran membuat pengecualian dan memberikan sebuah ruangan elegan untuk mereka. Mike, ruangan Fest Z bukanlah ruangan yang bisa dipesan orang biasa, kamu juga telah melakukan banyak upaya untuk menyambut Nona Talita. Pemuda berpakaian elegan itu berkata sambil tersenyum, jika orang biasa, jangankan memesan ruangan elegan, takutnya dia sudah akan diusir oleh penjaga keamanan sebelum masuk. Setelah selesai mengatakannya, dia sengaja melirik Rocky, dan maksudnya sangat jelas. Tadi Rocky juga mengatakan tentang mengadakan perjamuan, tetapi perjamuannya yang lusuh bagaimana dapat dibandingkan dengan yang disiapkan Mike. Mike mengerti apa yang dia maksud, dia bekerja sama dengannya dan berkata, Talita datang dari kota Wasa, jadi aku tentu saja harus memesan tempat terbaik agar sesuai dengan identitasnya. Jika seperti seseorang, menyiapkan jamuan di restoran kecil, bukankah itu meremehkannya? Selain itu, aku memesan ruangan melalui Tuan Clive. Tuan Clive adalah adik ipar Azlan pemilik restoran Gobes, memesan ruangan elegan adalah hal sepele baginya. Tuan Clive. Pemuda berpakaian elegan itu tersentak. Di kota Gopo, reputasi Tuan Clive bahkan lebih terkenal daripada Azlan, karena Tuan Clive bisa dibilang adalah kaisar bawah tanah kota Gopo. Siapapun yang bekerja di pasar, tidak ada yang tidak takut pada Tuan Clive. Sebelum berdirinya negara, keluarga Jin pernah menjadi keluarga yang memiliki kedudukan tinggi, mereka membuat masyarakat ketakutan, bahkan para bandit pada saat itu memanggil mereka dengan panggilan hormat, kakak. Meskipun sekarang adalah era baru, tetapi keluarga Jin masih melakukan bisnis gangster. Azlan, pemilik restoran Gobes, menikahi kakak Tuan Clive, kedua keluarga memiliki hubungan pernikahan dan bergabung. Setelah 100 tahun beroperasi, keluarga Jin telah lama menyebarkan ketenarannya ke seluruh kota Gopo. Ketika Mike melihat ekspresi ketakutan pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri merasa senang, tetapi ketika dia menoleh dan melihat Rocky tampak biasa-biasa saja, dia merasa kesal lagi. Dia berpura-pura murah hati dan berkata sambil tersenyum pada Rocky, Rocky, hingga sebesar ini kamu belum pernah ke tempat seperti ini bukan? Kali ini kebetulan meminjam kesempatan Talita datang untuk mengajakmu masuk dan melihat-lihat. Rocky sudah lama mendengar mereka berdua saling bekerja sama, dia tahu bahwa mereka meremehkan dirinya dan membuat Mike terlihat hebat. Ekspresi wajahnya dingin, dia tidak ingin memulai perselisihan dengan Mike di depan Talita, dia berkata dengan santai, ayo masuk. Setelah itu, dia langsung berjalan ke lobi. Meskipun restoran Gobes ini restoran ternama, namun itu juga tidak berarti apa-apa baginya, menurutnya, tempat seperti ini hanya layak untuk minum teh dan menghabiskan waktu luang. Adapun Tuan Clive, dia lebih bukan apa-apa, bahkan Azlan pun tidak bisa berlagak di depannya, dia yang hanya adik iparnya, sehebat apa dia. Sikap tenangnya membuat Mike sangat tidak senang, dia menatap bagian belakang Rocky, dan mengejeknya dengan suara kecil. Aku ingin lihat kamu bisa berpura-pura sampai kapan. Setelah itu, dia melangkah maju ke depan, dia sengaja melewati Rocky, dia berjalan di depan untuk menunjukkan statusnya yang sebagai tuan. Tetapi begitu gerombolan mereka masuk ke lobi, mereka langsung dihentikan oleh dua penjaga keamanan dan berkata, maaf, hari ini restoran Gobes sudah direservasi untuk tamu terhormat dan tidak menerima tamu asing. Mike berkata dengan angkuh, apakah kamu bercanda? Aku sudah memesan ruangan Fest Z 3 hari yang lalu, sekarang kamu memberitahuku tidak menerima tamu asing. Tidak disangka, begitu dia selesai berbicara, senyuman di wajah penjaga keamanan menghilang, dan dia berkata dengan tegas, maaf, semua reservasi hari ini telah dibatalkan, dan kami akan mengembalikan uang kepada kalian. Apa? Mike tertegun sejenak, dan langsung cemberut. Demi menyenangkan Talita, dia tidak hanya menemui Christie untuk menggunakan hubungan agar bisa memesan ruangan di sini.
Tidak disangka, setelah dia mengerahkan begitu banyak upaya, malah menjadi begini. Ketika Talita melihat wajah Mike tidak senang, dia berkata dengan penuh empati, "Tidak masalah, pergi ke tempat lain juga akan sama." Meskipun dia berkata demikian, tetapi ada sedikit cahaya kekecewaan melintas di matanya. Restoran Gobes sangat terkenal, tetapi tidak ada cabang di kota Wasa. Ia telah sudah lama ingin datang. Melihat Mike secara khusus mengatur tempat ini untuk menyambutnya, dia merasa sangat senang. Siapa sangka restoran tiba-tiba menolak tamu, tidak tahu orang terhormat mana yang datang sehingga bisa membuking seluruh restoran. Tidak. Mike menampik dengan marah, dia telah mengaturnya dengan sangat cermat, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja. Selain itu, dia juga memperhatikan kekecewaan Talita, jadi dia lebih tidak ingin malu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada penjaga keamanan, "Nenekku mengenal Tuan Clive restoran Gobes, tolong beritahu padanya." "Siapa nenekmu?" Mike berkata dengan bangga, "Nyonya Christie dari keluarga Liu." Begitu dia selesai mengatakannya, seorang penjaga keamanan mencibir, "Aku belum pernah mendengar tentang keluarga Liu, apalagi mendengar Tuan Clive menyebutkan Nyonya Christie." Di sekitaran Tuan Clive adalah gadis-gadis muda, jadi seorang wanita tua jangan berinisiatif mendekatinya, itu memalukan. Perkataan ini sangat mengejek, itu membuat ekspresi mereka semua berubah. Ekspresi wajah Mike sudah tidak enak dipandang, dia berkata dengan marah, "Keluargaku adalah pemilik Rieol Group Kota Gopo. Kamu buka lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas." Penjaga keamanan itu sangat tidak sungkan, dia berteriak dengan wajah muram, "Ada terlalu banyak tamu terhormat yang datang ke restoran Gobes, kamu yang hanya memiliki perusahaan kecil yang tidak terpandang, masih memiliki wajah untuk datang berlagak, cepat pergi." Bab 38. Tuan muda terkenal di kota Gopo. Mike sudah benar-benar marah. Seorang penjaga keamanan berani memberinya perintah, dan itu di depan Talita, itu membuatnya benar-benar merasa malu. Mike sangat marah, dia melangkah maju dengan marah dan hendak bertindak, dia berkata dengan marah, "Sialan, coba katakan sekali lagi. Lihat apakah aku akan memukulmu hingga mati atau tidak." Tetapi penjaga keamanan restoran Gobes bukanlah orang biasa, sekilas, ia sudah melihat Mike hendak memukulnya, dia langsung mengeluarkan tongkat listrik dan berteriak dengan marah, "Jika kamu pintar maka cepat pergi, jika kamu mengganggu tamu terhormat, kamu akan tamat nanti." Melihat kedua belah pihak sudah mau berkelahi, Fresco dan pemuda di sebelahnya segera melangkah maju untuk menasihati mereka. Penjaga keamanan itu sama sekali tidak memandang mereka, mereka mengeluarkan tongkatnya dan ingin mengusir mereka. Saat tongkat listrik hendak mengenai Mike, seorang penjaga keamanan tiba-tiba melirik Rocky yang berdiri di paling belakang kerumunan, dia terkejut, kemudian ekspresi wajahnya berubah drastis, dia menghentikan gerakannya dengan panik dan bergegas menarik temannya. Petugas keamanan lainnya mendongak dan melihat Rocky, dia tertegun sejenak. Bukankah pemuda yang tampak sederhana ini adalah tamu yang secara pribadi diberi kartu VIP oleh Direktur Azlan hari itu? Alasan tidak menerima tamu asing hari ini adalah karena Direktur Azlan ingin mempersiapkan jamuan penyambutan standar tinggi untuk dia menyambut kedatangan temannya. Hampir menyinggung tamu terhormat. Kedua penjaga keamanan itu bergegas menyingkirkan tongkat listrik, wajah mereka menjadi pucat karena gugup, mereka bergegas maju sambil tersenyum, dan hendak meminta maaf. Pada saat ini, Rocky tetap diam, dia mengedipkan mata, dan melambaikan tangannya dari belakang kerumunan. Semua tamu yang datang ke restoran Gobes adalah tamu terhormat, penjaga keamanan sudah terbiasa melihat orang-orang besar, mereka segera mengerti apa yang dia maksud, dia ingin meminta mereka untuk jangan mengatakan apa-apa. Kemudian, mereka langsung berhenti dan kebetulan berdiri tepat di depan Mike. Mike berteriak dengan suara nyaring, "Kalian ingin memukulku." Penjaga keamanan melirik Rocky, dan bergegas menyeringai pada Mike, "Tadi kami sudah salah, karena tidak ingat bahwa Anda adalah tuan muda dari keluarga Liu di kota Gopo. Maafkan kami." Mike sudah bersiap untuk bertindak, tetapi dia tidak menyangka bahwa penjaga keamanan yang baru saja meremehkannya, sikap mereka berubah 180 derajat, dan dia langsung tertegun di tempat. "Tuan muda Mike, kami berdua sudah salah karena tidak mengenali Anda.
Siapa yang tidak tahu ketenaran Anda di kota Gopo? Kami berdua memiliki status rendah, jadi bagaimana biasanya kami bisa melihat wajah asli Tuan Muda Mike? Tadi kami sudah lancang, tolong Tuan Muda Mike maafkan kami. Kedua penjaga keamanan terus menyanjung Mike, mereka membungkuk dan meminta maaf. Sebenarnya, mereka tidak mengenal Mike, mereka hanya menganggap sekelompok orang ini adalah teman Rocky. Mereka menyanjung Mike karena takut tamu terhormat kesal dengan apa yang terjadi barusan. Mike tersenyum ketika mendengar itu, dia sangat tersanjung, dia berpura-pura melambaikan tangannya dengan murah hati. Baguslah kalian tahu diri, aku tidak akan mempermasalahkan masalah kali ini. Lain kali jika kalian tidak mengenaliku, berhati-hatilah aku akan meminta bos kalian untuk memecat kalian. Kedua penjaga keamanan itu bergegas mengangguk dan berkata, ya, dengan sikap yang sangat rendah diri. Mike merasa sangat senang, dia melambaikan tangannya dengan bangga, ayo kita masuk. Setelah selesai mengatakannya, dia memimpin di depan dan melangkah masuk ke lobi. Yang lainnya tidak menyangka masalah ini dapat diselesaikan dengan begitu mudah, dan mereka hanya bisa mengikuti Mike masuk ke restoran. Kedua penjaga keamanan itu berdiri tegak, saling bertatapan, dan menatap bagian belakang Mike dengan mengejek. Anak ini benar-benar mengira bahwa dia adalah tuan muda keluarga Liu yang terkenal di kota Gopo, sebenarnya mereka juga belum pernah mendengar namanya. Rocky berjalan di paling belakang, dia sedikit mengangguk ke kedua penjaga keamanan itu. Mereka berdua buru-buru membungkuk dan dengan hormat mempersilahkannya masuk. Talita sangat terkejut dan senang melihat Mike begitu dihormati, dia bergegas menyusul Mike dan berkata sambil tersenyum dengan mata bercahaya, Mike, tidak disangka kamu begitu terkenal di kota Gopo, seharusnya ada banyak orang yang ingin mengenalmu bukan? Mike berpura-pura tenang, dia melambaikan tangannya. Aku biasanya sangat sederhana, dan bukan sembarang orang memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Fresco juga berkata sambil tersenyum, Mike, orang-orang restoran Gobes melihat status orang, mereka terkenal bersikap tidak baik terhadap tamu biasa. Kamu dapat membuat orang restoran Gobes menundukkan kepala hanya dengan satu kalimat, reputasimu ini sudah benar-benar semakin besar. Reputasi keluarga Wang jauh lebih tinggi daripada keluarga Liu, tetapi kalimat yang diucapkan Fresco dengan santai malah membuat Mike merasa sangat senang, dan dia berkata dengan bangga, hanya masalah sepele, selama aku mengatakan satu kalimat, apakah mereka berani mengatakan sesuatu? Rocky mengikuti mereka dari belakang, dia menonton dengan ekspresi dingin, ketika melihat Mike semakin arogan, dia merasa lucu. Ruangan Festzi berada di ujung koridor, dan yang berada di tengah adalah tempat terbaik, ruangan Magic Cloud ruangan kelas atas. Gerombolan mereka melewati koridor dan melihat pintu ruangan Magic Cloud sedang terbuka, tidak ada orang di dalamnya, dua pelayan berdiri di samping pintu, interior di dalamnya didekorasi dengan sangat mewah, meja bundar dari kayu mahoni sudah penuh dengan hidangan lezat, mereka sedang menunggu kedatangan tamu terhormat. Ketika mereka lewat, kedua pelayan itu bahkan tidak mengangkat kelopak mata mereka, mereka menganggap mereka seperti transparan. Talita tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara kecil, bahkan pelayannya begitu angkuh, tidak tahu tamu seperti apa yang akan makan di ruangan Magic Cloud hari ini. Bahkan Fresco juga tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak tahu orang besar seperti apa bisa mendapatkan pelayanan seperti itu. Mata Mike menunjukkan rasa iri, dia berpikir dalam hati, jika dia memiliki kesempatan, bisa berteman dengan orang besar seperti itu, dia pasti akan berjaya. Mereka dibawa pelayan datang ke ruang Festzi di ujung koridor. Meskipun pencahayaan di sini tidak sebaik ruangan Magic Cloud, dan dekorasinya jauh lebih sederhana, tetapi ketika mereka masuk ke ruangan itu, mereka masih tidak bisa menahan diri dibuat terkejut oleh kemewahan ruangannya. Mike kembali berbangga diri, dia dengan sengaja berkata, lokasi di sini memang agak jauh, tetapi ini jauh lebih baik daripada restoran di luar. Setelah selesai mengatakannya, dia sengaja melirik Rocky. Talita berkata sambil tersenyum, Mike, jika kamu masih begitu merendahkan diri, aku benar-benar merasa malu, lingkungan di sini lebih dari cukup jika dibandingkan dengan hotel-hotel bintang 5 di kota Wasa.
Perkataan ini sesuai dengan sesuatu yang ingin didengar oleh Mike. Dia tertawa dan dengan antusias mempersilahkan mereka untuk duduk, tetapi dia hanya melupakan Rocky. Talita lebih perhatian, dia mengangguk ke Rocky untuk mempersilahkannya duduk. Rocky tampak acuh tak acuh, dia menarik kursi mahoni dan duduk pada jarak agak jauh dari mereka. Mike juga tidak mempedulikannya. Setelah yang lainnya duduk, dia memperkenalkan Talita. Selain Fresco, pemuda berpakaian elegan ini juga merupakan orang yang berasal dari keluarga kelas atas. Dia merupakan anak kedua dari pemilik perusahaan Gariot perusahaan pariwisata kota Gopo, namanya Alvaro. Dia juga merupakan orang yang kaya dan berkedudukan. Alvaro berkata sambil tersenyum, "Nona Talita, kali ini kamu datang ke kota Gopo, masalah kamu jalan-jalan setelah kamu menyelesaikan urusanmu serahkan saja kepadaku. Keluargaku memiliki bagian dari tempat-tempat wisata di sekitar kota Gopo. Bagaimana aku bisa menerima kebaikanmu?" ujar Talita dengan sungkan. Mike tertawa dan berkata, "Talita, jangan sungkan padanya, keluarganya tidak hanya menjalankan perusahaan pariwisata, mereka juga berinvestasi di beberapa hotel berbintang di beberapa tempat wisata, biarkan saja dia yang menanggung urusan tempat tinggal dan akomodasi." Talita mengangguk dengan sedikit tersenyum, dia berpikir dalam hati keluarga Liu sekarang benar-benar sudah berbeda. Mike tidak hanya terkenal di kota Gopo, dia juga berteman dengan orang-orang yang memiliki status dan kedudukan. Adapun Fresco, dia telah mengenal keluarga Wang kota Gopo sejak lama, dan sekarang adanya hubungan pernikahan antara keluarga Wang dan keluarga Liu yang akan segera terjalin, mereka akan bergabung, dan kekuatannya akan berlipat ganda. Mike memiliki masa depan yang gemilang, dan terjamin. Saat dia mengalihkan matanya yang indah, dia melirik Rocky yang duduk di paling jauh, dan dia mengeluh dalam hati. Dulu, dia pikir Rocky akan bekerja keras, tetapi dia tidak menyangka setelah 3 tahun berlalu dia masih seperti ini, sepertinya kemampuannya sangat terbatas. Bahkan setelah dia menjadi menantu dari keluarga Liu, dia juga hanya orang biasa, dan kelak dia tidak akan pernah mencapai prestasi seperti Mike.